Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Saureskoma dari 107 absen 28. Jadi, saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar sejarah dan langkah-langkah penelitian sejarah. Apa sih manfaat belajar sejarah? Seperti yang diketahui, bahwa setiap hal tentu saja mempunyai perjalanan sejarah tersendiri. Mulai dari terbentuknya bumi, perubahan peradaban manusia, terbentuknya suatu negara yang merdeka dan berdaulat, hingga berdirinya bangunan kuno yang menjadi saksi suatu peristiwa. Berbagai sejarah yang ada, tentu terdapat nilai-nilai yang menjadi pembelajaran tersendiri. Mempelajari sejarah dapat memberikan manfaat tersendiri, yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk memahami berbagai macam hal, mulai dari perkembangan teknologi dan identitas suatu masyarakat. Apa sih manfaat mempelajari sejarah? Yang pertama, yaitu membantu memahami dunia dan masyarakat. Sejarah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek yang ada di dunia. Dengan melihat kembali peristiwa pada masa lampau, tentu bisa memberikan banyak gambaran data, baik tentang hukum atau teori berbagai aspek yang ada di masyarakat pada saat ini. Yang kedua, membantu memahami identitas. Identitas yang dimaksud ini berkaitan dengan berbagai macam hal, mulai dari terbentuknya suatu negara, keluarga, kelompok, atau suatu organisasi. Yang ketiga, membantu memahami masalah saat ini. Dalam hal ini, berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa lampau bisa menjadi refleksi untuk melihat masalah yang terjadi pada saat ini. Misalnya, bagaimana perang di Eropa menjadi hal penting dan memberikan dampak bagi seluruh dunia. Yang keempat, menjadi warga negara terinformasi. Sejarah dapat membantu masyarakat menjadi warga negara yang terinformasi dengan memudahkan akses yang bisa didapatkan saat ini. Yang kelima, membangun kewarganegaraan yang lebih baik. Manfaat belajar sejarah yang saat ini membangun kewarganegaraan yang lebih baik menjadi alasan mengapa pelajaran sejarah selalu diberikan pada pelajar di setiap bangku sekolah. Dengan begitu, generasi muda akan mengetahui bagaimana peristiwa penting dan bersejarah di negaranya, agar dapat menghargai perjuangan yang dilakukan para pahlawan di masa lalu. Yang keenam, mempelajari tanda peringatan. Manfaat belajar sejarah juga dapat memberikan pengetahuan tentang berbagai tanda peringatan, seperti ketika belajar tentang kekejaman perang, serangan atau aksi genosida yang ditunjukkan pada sekelompok orang di masa lalu. Hal ini bisa menjadi pelajaran untuk mengenali tanda-tanda peringatan yang mungkin saja terjadi di kehidupan pada saat ini. Yang ketujuh, mendapatkan karir. Keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran tentang sejarah, seperti berpikir kritis, penelitian, menilai informasi, sangat berguna sebagai modal untuk mendapat karir atau pekerjaan. Banyak pengusaha melihat keterampilan ini sebagai aset karyawan mereka, dan akan memperkerjakan orang-orang dengan gelar sejarah di berbagai peran dan industri. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan penghargaan pribadi. Memahami peristiwa pada masa lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap dunia pada saat ini, dapat menimbulkan empati dan pemahaman bagi sekelompok orang, terutama bagi masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai kebudayaan dan sejarah yang berbeda dengan arus utama. Anda juga bisa memahami penderitaan, kegembiraan, dan kekacauan yang terjadi pada masa lalu, untuk lebih menghargai perkembangan kehidupan yang lebih baik pada saat ini. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama, ada heuristik. Heuristik adalah mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. Contoh dari heuristik ini, pengambilan data yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan sekolah. Selanjutnya, yang kedua ada kritik dan verifikasi. Maaf, itu saya salah mengetik. Kritik dan verifikasi ini melakukan pemeriksaan keaslian sumber sejarah. Nah, kritik dan verifikasi ini dibagi menjadi dua macam.
yaitu kritik ekstrem dan kritik intern. Apa sih yang dimaksud dengan kritik ekstrem itu? Kritik ekstrem adalah kritik yang dilakukan terhadap keakuratan dan keaslian sumber, misalnya materi sumber sejarah dan para pelaku sejarahnya. Aspek yang dikaji dalam kritik ekstrem ini mencakup waktu, bahan pembuatan sumber, dan pembuktian keaslian. Dan yang kedua, kritik intern, yaitu kritik yang dilakukan terhadap kredibilitas sumber, yang berarti bahwa penelitian perlu menguji isi atau sumber baik secara kebendaan maupun tulisan. Selanjutnya, ada interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Contohnya, seorang peneliti menulis tentang peristiwa gempa yang melanda di Bantul di kota Yogyakarta. Selanjutnya, yang terakhir, historiografi. Historiografi adalah tulisan hasil penelitian dan laporan sejarah. Historiografi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Nah, historiografi tradisional contohnya yaitu kitab Negara Kertagama. Dan yang kedua, historiografi kolonial. Contoh dari historiografi kolonial yaitu yang pertama ada Thomas Tanform, Raffles The History of Java. Yang kedua ada kolonial, Genci Denis karya Colen Brother. Dan yang ketiga Genci Denis Van de Indischen Archipel karya BHM Flat. Yang terakhir ada historia modern, contohnya yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.